Saat ini, investasi saham jauh lebih mudah dilakukan karena pilihan sahamnya pun semakin beragam. Dengan beragamnya pilihan saham yang tersedia, kalian jadi bingung kan untuk menilai saham mana ya yang cocok untuk dijadikan investasi. Eits, tapi tenang, ternyata ada loh cara-cara untuk menilai suatu saham. Apa aja kah itu? Yuk ikutin caranya. Jumpa lagi bareng aku, Brenda Andrina di Overhead Stock Nanofest. Di episode kali ini, kita akan kupas tuntas bagaimana menilai suatu saham. Saat pertama kali seorang investor memutuskan metode valuasi apa yang akan digunakan untuk menilai saham, banyak yang merasa bingung dan kewalahan. Karena banyaknya pilihan teknik valuasi yang dapat digunakan oleh investor dalam menilai saham. Ada beberapa metode valuasi yang cukup mudah, sementara yang lain lebih berbelit dan rumit. Yang pasti, masing-masing metode valuasi memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sayangnya, tidak ada metode yang benar-benar cocok untuk setiap situasi. Setiap saham dan sektor industri itu berbeda. Masing-masing punya karakteristik unik yang mungkin perlu beberapa metode valuasi. Metode valuasi terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu absolute valuation dan relative valuation. Absolute valuation berusaha untuk menemukan nilai intrinsik atau nilai sebenarnya dari suatu investasi hanya berdasarkan fundamental, seperti dividen, arus kas, dan tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, tanpa mengkhawatirkan perusahaan lain. Absolute valuation mengacu pada metode penilaian bisnis yang menggunakan analisis arus kas yang didiskontokan untuk menentukan nilai finansial perusahaan. Model valuasi yang termasuk dalam kategori ini diantaranya dividend discount model, discounted cash flow, residual income model, dan asset based model. Metode valuation selanjutnya yaitu relative valuation. Ini berbanding terbalik dengan absolute valuation ya. Relative valuation ini bekerja dengan cara membandingkan nilai perusahaan yang bersangkutan dengan perusahaan pesaing atau rekan industrinya untuk menilai nilai keuangan perusahaan. Salah satu metrik relative valuation yang paling populer yaitu rasio harga terhadap pendapatan dihitung dengan membagi harga saham dengan laba per saham dan membandingkannya dengan kelipatan perusahaan serupa. Misalnya, jika rasio harga terhadap pendapatan suatu perusahaan A lebih rendah daripada perusahaan B yang sebanding, maka perusahaan A ini mungkin dianggap undervalue. Biasanya, metode relative valuation ini jauh lebih mudah dan cepat untuk dihitung dibandingkan model absolute valuation. Itulah sebabnya banyak investor dan analis memulai analisis mereka dengan model yang relative valuation. Dengan mengetahui karakteristik perusahaan, kamu bisa memilih model valuasi yang paling sesuai. Selain itu, investor gak terbatas untuk menggunakan satu model aja loh. Seringkali investor akan menggunakan beberapa valuasi untuk membuat probabilitas kisaran nilai atau membuat rata-rata semua valuasi menjadi satu. Nah, dengan analisis saham, terkadang yang penting tuh bukan pertanyaan tentang alat apa yang akan digunakan untuk analisa, melainkan berapa macam alat yang digunakan supaya kita bisa dapat insight yang lebih bervariasi. Itu tadi penjelasan tentang bagaimana menilai suatu saham. Gimana? Jadi makin tertarik gak untuk investasi saham? Kalau kamu mau tahu info lebih lanjut seputar saham, langsung aja cek video lainnya di kategori Overhead Stock. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, tekan tombol like, share, dan komen di bawah ini ya. Kira-kira video apa lagi yang harus kita bahas? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita semua bisa sama Nano.